Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda kepikiran di tengah semua info yang ada ini, siapa ya yang sebenarnya pegang kendali ceritanya? Iya kan? Nah, sumber-sumber yang Anda kirim ini bawa kita ke pemikiran Noam Chomsky, tokoh penting ini. Betul, ahli bahasa, filsuf, tapi juga kritikus politik yang, wah, tajam banget ya, terutama kalau udah ngomongin kekuasaan, kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dan materi kita kali ini cukup beragam loh. Ada ulasan bukunya Who Rules the World, terus analisis teori-teorinya. Termasuk model propaganda sama linguistiknya itu ya. Iya, itu juga. Sampai ke kritik geopolitik yang lebih spesifik, ada juga dari tulisan Rudy C. Tarumingkeng yang pakai kacamata Chomsky buat lihat konflik global sekarang. Oke, jadi misi kita nih, kita mau coba bedah inti pemikiran Chomsky dari sumber-sumber ini. Gimana dia lihat kuasa, peran media, sama konflik global yang kayaknya nggak bisa habis ini? Apa aja sih poin penting yang perlu Anda tahu? Sip, mari kita mulai bongkar. Nah, Chomsky ini, kalau dari sumber-sumber yang kita pegang, dia itu konsisten banget kritik kebijakan luar negeri AS. Intinya apa tuh kritiknya? Argumen utamanya gini, AS itu seringnya bertindak buat mempertahankan dominasi global. Dia pakai istilah masyarakat terbuka, tapi secara kritis gitu loh. Maksudnya, Seolah terbuka, tapi sebenarnya dikendalikan buat kepentingan elit korporat AS, bukan keterbukaan yang sebenarnya. Dan ini sering banget malah nabrak nilai demokrasi yang katanya diusung AS sendiri. contohnya ada ya? Banyak, kayak intervensi di berbagai negara atau dukungan ke rezim-rezim tertentu gitu. Oke. Nah, salah satu gagasan dia yang paling terkenal, yang juga muncul di sumber kita, itu model propaganda. Dia kembangin bareng Edward Herman. Manufacturing consent itu kan? Betul. Model ini jelasin gimana media arus utama bukan karena ada konspirasi ya, tapi karena ada filter sistemik. Filter kayak gimana tuh? Ya kayak kepemilikan media oleh korporasi gede, terus ketergantungan sama iklan, sumber berita yang itu-itu aja dari pejabat. Terus ada tekanan balik atau flag itu ya, kritik terorganisir kalau beritanya dianggap merugikan. Iya, plus ideologi anti musuh. Nah, semua filter ini bikin media cenderung ngasih narasi yang dukung status quo. Suara kritis jadi kesaring, gitu. Menarik ya cara kerjanya sistemik gitu. Tapi ini kan model dari era media lama ya. Masih relevan banget nggak sih di zaman algoritma medsos sekarang? Pertanyaan bagus. Sumber-sumber ini memang nggak bahas detail modifikasinya untuk era digital sih. Tapi kayaknya tersirat gitu, kalau algoritma itu malah bisa jadi semacam filter keenam. Oh ya? Gimana tuh? Justru bisa memperkuat bias, mempercepat sebaran narasi tertentu. Jadi esensi modelnya ya tetap relevan, mungkin malah lebih kuat di beberapa aspek. Oke. Nah, ini nyambung ke poin lain yang juga dibongkar Chomsky, soal mitos ekonomi pasar bebas murni. Iya, sumber Anda nunjukin gimana dia lihat ekonomi itu ya campuran. Ada perdagangan bebas, tapi ada juga intervensi negara yang kuat, ada proteksionisme. Dan seringnya nguntungin yang kaya ya. Dia pakai istilah kesejahteraan untuk orang kaya. Betul, contohnya aja internet. Kan sering dibilang ini kemenangan pasar bebas. Loh, padahal awalnya proyek militer yang dibiayai publik. Ironis kan? Iya juga ya. Dia juga nyinggung soal Keynesianisme militer. Maksudnya? Itu loh gimana sistem Pentagon, kompleks industri militer sama anggaran pertahanan raksasa dipakai buat stimulus ekonomi tapi terselubung. Wah, kompleks ya. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar lagi, analisis Chomsky ini jadi relevan banget buat baca konflik geopolitik sekarang ya. Banget. Sumber kayak analisisnya Rudy C. Tarumingkeng itu, misalnya pakai lensa Chomsky buat lihat perang Ukraina. Sebagai perang proksi AS NATO lawan Rusia. Iya, dengan risiko nuklir yang mengerikan. Katanya sih lebih bahaya dari krisis misil Kuba. Dan narasi media soal konflik-konflik ini, kayak Ukraina atau Palestina, seringkali sejalan ya sama kepentingan geopolitik yang dianalisis Chomsky. Tepat sekali. Dukungan Chomsky buat Palestina, kritiknya ke keterlibatan AS di Yaman yang dukung Saudi, itu dilihat dalam kerangka yang sama. Kepentingan geopolitik dan imperialisme modern ngorbanin kemanusiaan gitu. Betul, jadi ini bukan cuma konflik lokal, tapi cerminan pertarungan kuasa global. Dan media, yaitu tadi, main peran penting bentuk persepsi publik. Pas banget sama model propaganda.
Tapi ada satu yang menarik dari sumber Jalan Damai, soal akar pemikiran Chomsky. Gimana tuh? Sikap kritisnya itu termasuk soal penolakannya pada Zionisme yang dia bedain tegas loh dari antisemitisme. Iya, dia kan kritik kebijakan negara Israel dan imperialisme, bukan soal etnis atau agama. Nah, itu ternyata akarnya dari prinsip humanisme universal. Justru karena dia seorang Yahudi, dia menentang penindasan dan pelanggaran HAM, siapapun pelakunya. Jadi semacam panggilan buat berpikir kritis melampaui sekat-sekat identitas ya? Ya, persis. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari penelusuran sumber-sumber Anda, Chomsky itu intinya ngajak kita buat skeptis lah sama narasi resmi. Harus kritis, ya? Iya. Pahami gimana kekuasaan itu bekerja lewat struktur ekonomi, militer, dan ya itu tadi, manipulasi media buat menciptakan persetujuan. Dia nunjukin sering ada gap antara omongan idealis sama praktiknya penguasa. Lalu, apa artinya ini semua buat Anda para pendengar? Ya, di tengah rumitnya dunia sekarang, kacamata Chomsky yang kita bahas dari sumber-sumber ini bisa jadi alat bantu yang oke banget loh. Semacam lensa kritis gitu ya? Betul, buat baca situasi global, lihat lapisan-lapisan kepentingan di baliknya. Biar nggak gampang nelen mentah-mentah info yang disodorin ke kita. Dan ini tentu ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng ya. Apa tuh? Kalau Chomsky bilang kepentingan elit sering didahulukan dan persetujuan publik itu bisa direkayasa, nah gimana caranya kita sebagai individu bisa lebih jeli? Gimana kita bisa bedain mana info yang beneran buat publik, mana narasi yang mungkin cuma dibikin buat membentuk persetujuan semua aja?